Bah, apa kabar? Kali ini kita mau ngajak kalian mengenal budaya Sumatera Utara lebih dalam. Untuk itu, yuk kita simak videonya. Sistem bahasa Sumatera Utara. Ada 5 bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Utara. Yang pertama adalah bahasa Batak. Bahasa Batak dituturkan di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Langkat. Bahasa Batak ini memiliki 5 dialek, di antaranya dialek Toba, dialek Mandailing, dialek Simalungun, dialek Pakpak, dialek Karo. Selain bahasa Batak dituturkan di Sumatera Utara, bahasa Batak juga dituturkan di Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Yang kedua adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa dituturkan juga di Sumatera Utara. Beberapa daerah yang menuturkan bahasa Jawa diantaranya Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Desa Mukapaya, Desa Senggonsari, dan lainnya. Dialek yang dimiliki bahasa Jawa pun beragam, diantaranya dialek Bukit Mas, dialek Senggon, dialek Buntu, dialek Kampung Pajak, dialek Wonosari, dialek Tintungan, dialek Naga Kesiangan, dialek Mayang, dan dialek Mukapayang. Yang ketiga ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga merupakan salah satu bahasa yang dituturkan di beberapa daerah Sumatera Utara. Di antaranya Desa Setabat Lama, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Desa Seisakat, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, dan masih banyak lagi. Bahasa Melayu di Sumatera Utara pun memiliki beragam dialek, di antaranya dialek Secanggang, dialek Setabat Lama, dialek Sungai Sakat, dialek Cinta Air, dialek Hamparan Perak, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah bahasa Minangkabau. Salah satu bahasa yang digunakan di Sumatera Utara adalah bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau digunakan di berbagai daerah di Sumatera Utara, di antaranya Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kelurahan Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahasa Minangkabau juga memiliki 2 dialek bahasa tersendiri, di antaranya dialek Natal dan dialek Sorkam. Yang kelima adalah bahasa Nias. Bahasa Nias atau orang Batak menyebutnya Liniha merupakan salah satu bahasa yang digunakan dalam komunikasi di Sumatera Utara. Daerah-daerah yang menggunakan bahasa Nias diantaranya Desa Simalwaya, Kecamatan Pulau Batu, dan Desa Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, yang terletak di Kabupaten Nias Selatan. Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias, Desa Olora, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias. Dialek yang dimiliki bahasa Nias adalah dialek Simalwaya, dialek Pasir Teluk, dialek Hilimboe, dan dialek Nias. Kondisi pendidikan di Sumatera Utara. Bagaimana kondisi pendidikan di Sumatera Utara menurut kacamata Anda sebagai seseorang yang lahir di Sumatera Utara? Pendidikan di Sumatera Utara untuk saat ini kondisinya masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Karena berdasarkan hasil akreditasi sekolah, walaupun masih ada beberapa yang mendapatkan kategori A maupun untuk tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK, jumlahnya itu masih di bawah 30% dari yang diharapkan 50% dari yang dianggap sudah kelayakan. Tapi karena berbagai macam masalah-masalah yang ditemukan dari tahun ke tahun itu, sehingga tingkat pendidikan untuk SD tingkatnya masih sangat perlu untuk ditangani serius. Organisasi sosial di Sumatera Utara. Organisasi Sadaroha adalah salah satu organisasi yang membantu anak-anak yang putus sekolah, tetapi mereka hanya membantu anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Peralatan hidup Sumatera Utara. Alat bercocok tanam Sumatera Utara. 1. Cangkul bajak. 2. Tongkat tunggal. 3. Sabit. 4. Ani-ani. Senjata tradisional Sumatera Utara. 1. Pisau surit. 2. Hujur. 3. Podang.
Mata pencaharian provinsi di Sumatera Utara. Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk di Provinsi Sumatera Utara merupakan di sektor pertanian, industri, dan perikanan. Sedangkan penghasilan masyarakat di Kota Padang Sidempuan sebagian besar bertani, meliputi persawahan dan perkebunan. Produksi perkebunan yang utama adalah salak. Dahulu kebun salak hanya terpusat di kaki Tor Sanggarudang, di antaranya Huta Koje, Huta Lambung, dan Sibakua. Dan pada akhir 1970-an, perkebunan salak kemudian meluas ke kaki Gunung Lubuk Raya seperti Lobulayan, Sitaratoid, dan Pintu Langit. Dan wilayah barat kota ini. Hasil perkebunan lainnya ialah karet, kopi, kelapa, kakao, cengkih, kemiri, dan kulit manis. Agama utama di Sumatera Utara berdasarkan etnis. Islam dipeluk oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandailing, Angkola, sebagian Karo, Simalungun, Batak Pesisir, dan Pakpak. Kristen, Protestan, dan Katolik, terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias, dan sebagian Batak Angkola, Tionghoa. Hindu dipeluk oleh suku Tamil di perkotaan. Buddha dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan. Konghucu dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan. Parmalim dipeluk oleh sebagian suku Batak yang berpusat di hutan tinggi. Animisme masih ada dipeluk oleh suku Batak, yaitu Pelebegu Parhabonaron dan kepercayaan sejenisnya. Kesenian Sumatera Utara. Yang pertama itu ada tari Gundala-Gundala, salah satu tarian tradisional suku Batak Karo. Tarian ini bertujuan untuk memanggil hujan atau dalam bahasa Batak disebut Ndilo Wari Udan. Berikutnya ada tari tortor. Selain sebagai tarian, tari tortor juga berfungsi sebagai sarana masyarakat Batak dalam menyampaikan harapan, doa, dan memohon perlindungan. Oleh karena itu, tari tortor menjadi bagian penting dalam setiap upacara adat yang memiliki kesakralan tertentu seperti kematian, penyembuhan, panen, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada alat musik hapetan. Hapetan merupakan alat musik tradisional yang mirip dengan kecapi. Aktivitas dari suku Sumatera Utara. Yang pertama ada tari Sigale-Gale. Dalam tradisi masyarakat Batak di Samosir, tari Sigale-Gale ini biasanya dilakukan pada upacara kematian, terutama saat laki-laki meninggal. Masyarakat di sana percaya bahwa tarian ini dapat mengantar arwah mendiang yang meninggal. Yang kedua ada lompat batu nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Yang terakhir ada Mangokal Holi. Mangokal Holi adalah sebuah tradisi upacara adat yang diselenggarakan untuk menggali makam orang yang sudah lama meninggal untuk diambil tulang belulangnya dan dipisahkan ke tempat yang baru. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.